Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Jeffrey Kurniawan. Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman bagaimana sih data perkembangan pembangunan di Indonesia, khususnya di sektor listrik, gas alam, dan minyak. Oke teman-teman, di sini sudah ada beberapa data, yaitu data perkembangan pembangunan Indonesia listrik, gas alam, dan minyak. Oke. Tabel pertama yaitu tentang data perkembangan kapasitas produksi dan distribusi listrik. Oke teman-teman, ya, ada tabel yang kedua itu data perkembangan pengadaan gas alam pada tahun 1980 sampai 2014. Data yang ketiga itu data perkembangan jumlah produksi minyak tahun 80 sampai 2014. Oke, dari tabel 1 dulu. Di sini dari tahun 1945 sampai 2014. Pada tahun 1945 jumlah kapasitas terpasang megawatt itu 158, produksinya di dalam gigawatt hours atau gigawatt per jam itu 504. Dan yang dijual jumlahnya itu 403 dalam gigawatt. Pada tahun 1955 itu yang terpasang 258 megawatt, yang diproduksi 900 gigawatt hours, yang terjual 720. Pada tahun 65 559 megawatt yang terpasang, yang diproduksi 1513 gigawatt per hours, sedangkan yang terjual 1204. Di sini teman-teman dari tahun 1945 sampai 2014, di mana 2014-nya ada tanda E, kode E. Di sini saya buat keterangan E adalah itu angka perkiraan. Jadi berdasarkan sumber survei listrik Badan Pusat Statistik pada tahun 2014, angka perkiraan kapasitas yang terpasang yaitu 6.032 megawatt, sedangkan yang diproduksi adalah 23.830,7 gigawatt per house, sedangkan yang dijual adalah 19.982,8. Sedangkan data yang dalam bentuk persenannya pertumbuhannya itu pada tahun 1945 sampai 1955, itu yang terpasang 5 gigawatt, sedangkan yang diproduksi adalah 6 gigawatt, yang terjual 6. Pada tahun 55 sampai 65 yang terpasang 8 megawatt, yang diproduksi 5,3 gigawatt per house, yang terjual 5,3. Pada tahun 1965 sampai 1975 dari itu 8,4 megawatt, yang diproduksi 9,6, yang terjual 8,8. Di sini sampai tahun 2014, di mana 2014 adalah angka perkiraan yaitu 15,5 megawatt, yang diproduksi 8,1 gigawatt per house, sedangkan yang dijual adalah 7,9. Data ini diambil dari survei listrik Badan Pusat Statistik. Selanjutnya itu grafik perkembangan kapasitas dan produksi tahun 1945 sampai 2014. Di sini saya sudah membuatkan grafik yang dalam berbentuk line. Ada yang warna oranye itu produksi dalam bentuk gigawatt per house atau per jam. Dalam warna biru yaitu kapasitas yang terpasang dalam megawatt.
Baik. Jadi data yang menurut data grafik line ini yang tertinggi itu pada tahun 2014 itu itu jumlah perkiraannya itu 12,23 187 30,7 gigawatt per hour. Sedangkan yang terendahnya itu pada tahun 1945 yaitu cuman 504 gigawatt per house. Sedangkan yang dalam kapasitas yang terpasang yang tertinggi di sini itu tahun perkiraan itu 2014. Itu cuman 6.332 megawatt. Oke teman-teman, di sini udah ada dalam bentuk persenan, saya buat dalam bentuk grafik, dalam bentuk batang seperti ini. Itu pertumbuhan dalam bentuk persen perkembangan listrik pada tahun 1945 sampai 2014. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini yang sedang warna hijau adalah itu kapasitas yang terpasang, yaitu pada tahun 2010 sampai 2014 itu 15,2, sedangkan yang warna biru adalah itu yang diproduksi 8,1, sedangkan yang dijual adalah 7,9. Jadi menurut data-data grafik yang berbentuk batang ini, yang tertinggi yaitu pada tahun 1975 sampai 1985, di mana kapasitas terpasangnya adalah 15,5, yang diproduksi 15,7 gigawatt per house, sedangkan yang dijual adalah 15,7. Selanjutnya yaitu tabel 2 tentang data perkembangan pengadaan gas alam. Di sini teman-teman bisa lihat data tabelnya dari tahun 1980. Itu gas yang didistribusikan dalam ribu per meter kubik, dan data tabel pertumbuhan dalam bentuk persen, dan data ini saya ambil dari survei distribusi gas Badan Pusat Statistik. Oke, kita langsung masuk aja ke data grafiknya. Di sini dalam data perkembangan pengadaan gas alam yang tertinggi adalah yaitu dari tahun 1980 sampai 2014 adalah itu pada tahun 2014, di mana data perkiraannya adalah yaitu 95, 48, 107. Sedangkan yang terendah yaitu tahun 1980. Oke, di sini ada buat grafik pie, yaitu pertumbuhan dalam persenannya pengadaan gas alam. Dalam grafik ini, persenan yang paling besar adalah itu pada tahun 1980 sampai 1985, di mana 23%. Yang terendah 8% yaitu pada tahun 2000 sampai 2005. Sedangkan data perkiraan 2010 sampai 2014 yaitu cuman 21%. Tabel yang terakhir itu data perkembangan jumlah produksi minyak pada tahun 80 sampai 2014. Di sini dalam tabelnya itu terdiri dari tahun, minyak mentah, kondensat dalam juta barel, minyak dan kondensat dalam juta barel per hari. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Dan ini adalah tabel pertumbuhan dalam bentuk persen dalam jarak 5 tahun. Oke, kita langsung masuk ke grafiknya. Di sini grafik yang pertama yaitu perkembangan
jumlah produksi minyak pada tahun 1980 sampai 2014. Di sini teman-teman bisa lihat persenannya. Yang paling besar yaitu pada tahun 1996 itu dalam jumlah 14%. Berarti ini ya teman-teman ya. Itu dalam minyak mentahnya itu 885,6 juta barel, sedangkan kondensatnya adalah 63,1 juta barel, sedangkan perharinya adalah 1,5 juta barel. Dan yang paling kecil persenannya adalah itu pada tahun 2014, mana angka ini adalah angka perkiraan, yaitu cuman 255,1 minyak mentahnya, sedangkan dalam kondensat 34,8 juta barel, dan perharinya adalah 0,79. Selanjutnya itu dalam bentuk pie juga saya buat, itu pertumbuhan dalam bentuk persen jumlah produksi yang jarak 5 tahun ya. Di sini yang paling rendah adalah yaitu pada tahun 2000 sampai 2005 itu minus 28%. 2000 ini ya tabelnya, 2000 sampai 2005. Yaitu minus 4,7 minyak mentah, sedangkan kondensatnya adalah minus 1,5, sedangkan perharinya adalah minus 4,4. Yang paling rendah nomor 2 yaitu pada tahun 2010 sampai 2014. Di sini teman-teman bisa lihat tabel di mana angka perkiraan ini yang jarak 5 tahun minyak mentahnya cuma minus 4, sedangkan kondensat minyaknya minus 5,7, sedangkan perharinya adalah itu minus 4,3. Di sini persenan jumlah produksi yang paling besar persenannya adalah yaitu pada tahun 90 sampai 95. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Video kali ini semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman.